Selamat berjumpa lagi kita di minggu ini. Tuhan Yesus sangat luar biasa buat kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita sekarang tinggal, kita biarlah boleh selalu memuji Tuhan, merayakan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa buat hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Di saat kami bangun, Engkau masih memberikan kami yang terbaik. Biarlah hari ini boleh menjadi pujian bagi nama-Mu, dan kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah semuanya ini boleh menjadi sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Pujian ini dari awal. Adik-adik bernyanyi dengan sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ketika kami menikmati berkat yang Tuhan beri, kami merasakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik buat hidup kami. Tidak pernah meninggalkan kami, selalu memberikan kami yang terbaik, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, menjadi seru ucapan syukur kami. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan selama sepekan, di dalam minggu yang kami boleh lalui. Dan kami memohon pertolongan-Mu untuk 1 minggu yang akan kami lalui Tuhan. Tuhan tambahkan sukacita kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami boleh bersukacita bersama, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik, ada sukacita? Gimana Kak Silvi? Hari ini luar biasa ya? Pasti luar biasa. Kita akan bernyanyi bersama, kita akan bergerak bersama memuji nama Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian ini. Kita belajar ya pujian ini. Pujian ini kalau yang nanti yang kedua itu adik-adik sudah tahu, dong 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 ke dong dong gitu ya. Tapi di depannya ada pujian baru. Kita akan belajar bersama ya. Oke? Semuanya bangkit berdiri. Semuanya bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Ulang lagi. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dong 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 dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau ditodong dong dong dong. Tuhan Yesus datang menolong. Dong 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 dong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau ditodong dong dong dong. Tuhan Yesus datang menolong. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis
iblis itu musuh kita. Yesus, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dong dong dong, dong 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 ke dong dong. Ada iblis di bawah kolong, hatiku mau ditodong. Dong dong, Tuhan Yesus datang menolong. Dong dong dong, dong 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 ke dong dong. Ada iblis di bawah kolong, hatiku mau ditodong. Dong dong, Tuhan Yesus datang menolong. Tuhan Yesus datang menolong. Tuhan Yesus datang menolong. Iya. Pakai masker ini bernafasnya susah ya. Jadi kalau nyanyinya nafasnya tersendak-sendak, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Oke, semuanya masih kuat memuji Tuhan? Tadi iblis itu sukanya lari-lari ya. Larinya itu kayak singa, kenceng banget ya. Dia ada di sana, dia ada di sini. Tapi Yesus itu luar biasa. Ya Kak Silvi ya. Yesus itu ada di mana Kak Silvi? Iya, Yesus ada di hati kita ya, di mana-mana. Iblis itu di sana, Yesus ada. Iblis di situ, Yesus ada. Di mana-mana Yesus selalu menemani hidup kita. Hari-hari yang kita alami adik-adik, kita terus berdoa supaya pandemi ini bisa cepat berlalu, ya. Bisa sekolah lagi, bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Tidak terasa yang sudah naik kelas harus masuk sekolahnya, masih sekolahnya daring ya. Tetapi tidak apa-apa, tidak usah bersedih, karena seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Tetapi kita harus tetap bertekun di dalam doa supaya hari-hari yang kita lalui kita selalu melalui bersama dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang akan kita dengar itu biar bertumbuh di hati kita. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Pujikan pujian ini adik-adik dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus datang menolong. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus datang menolong. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus datang menolong. Firman
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku lebih sungguh. Ku ingin bertumbuh dan berbuah bermelebar. Yesus datang menolong. Sekali lagi dengan sungguh. Firman Tuhan ku dengar, kami tanam di hati. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus datang menolong. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus datang menolong. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus datang menolong. Adik-adik tutup mata, Kak Sylvia akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Amin. Oke, adik-adik silakan duduk, membuka Alkitabnya, dan kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Kak Arma, silakan. Shalom. Shalom adik-adik, anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya semuanya? Nah, Kak Arma harap semuanya baik-baik saja. Semuanya luar biasa baiknya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Nah, Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau begitu, duduknya yang bagus, duduknya yang rapi, telinganya dibuka. Karena kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, menjadi anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Pada cerita firman Tuhan hari ini, Kak Arma beri tema cermin. Nah, sekarang Alkitabnya dibuka. Kita buka di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kak Arma akan bacakan bagi adik-adik semuanya.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, seperti yang Kak Arma katakan tadi, bahwa tema ceritanya Kak Arma pada minggu ini adalah cermin. Nah, pasti adik-adik di rumah punya cermin kan? Pasti adik-adik di rumah pernah melihat cermin kan? Nah, ketika adik-adik melihat cermin, mengarahkan wajah adik-adik, mengarahkan badan adik-adik, mengarahkan tubuh adik-adik tepat di depan cermin itu, apa yang adik-adik lihat? Nah, pasti diri adik-adik sendiri. Nah, ketika Kak Arma bercermin, yang Kak Arma lihat di cermin itu adalah pantulan dari diri Kak Arma sendiri. Tidak mungkin kan ketika kita bercermin, maka yang muncul di cermin itu adalah gambar dari orang lain. Tidak mungkin, bukan? Nah, dengan bercermin itu, maka kita dapat melihat pantulan dari diri kita. Dengan bercermin kita dapat merapikan rambut kita apabila berantakan. Dengan bercermin kita dapat melihat, oh bedak saya ini cemot-cemot. Nah, dengan bercermin kita merapikan bedak-bedak yang cemot-cemot tadi. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga berfungsi sebagai cermin. Nah, melalui firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan, atau masih ada hal-hal yang saya belum melakukan yang ini, saya kok malah tidak melakukan yang seperti ini. Nah, firman Tuhan membuat kita sadar bahwa kita memerlukan, kita membutuhkan juru selamat untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dengan firman Tuhan kita tahu bahwa apa yang saya lakukan hari ini sudah marah-marah itu adalah salah. Dengan bercermin kita tahu bahwa oh, ini muka saya ini masih ada kotorannya. Kak Arma punya satu ilustrasi adik-adik. Ada seorang anak, setiap bangun tidur itu susah sekali bangun sendiri. Ayo, siapa yang di rumah masih seperti itu? Sudah alarmnya berbunyi tetapi dimatikan lagi. Tunggu alarm hidup yang berbunyi. Tunggu mamanya teriak-teriak, ayo bangun, bangun, bangun. Siapa yang di rumah masih seperti itu? Nah, dan anak ini selain bangun tidurnya itu nunggu mamanya marah-marah, setiap kali anak ini makan, piringnya itu tidak ditaruh di tempat cuci piring, piringnya ditaruh begitu saja. Dan setiap kali waktu belajar, anak ini selalu marah-marah, selalu main HP sekarang, selalu bermain-main, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga mamanya selalu marah-marah. Nah, suatu ketika anak ini membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu, anak ini membaca, hormatilah ayah ibumu. Nah, melalui firman Tuhan itu, melalui kalimat Tuhan yang hormatilah ayah ibumu, seketika anak ini sadar bahwa setiap kali dia marah-marah itu adalah mendukakan, membuat hati mamanya sedih. Nah, setelah itu, semenjak anak itu membaca firman Tuhan, kehidupannya berubah adik-adik. Dari yang susah bangun pagi, dia menjadi anak yang rajin bangun pagi. Ketika membuka mata kemarin, waktu sebelum bercermin pada firman Tuhan, ketika dia membuka mata, dimulai dari kata-kata marah. Tetapi semenjak dia membaca firman Tuhan, setiap kali dia membuka matanya,
ada kata ucapan syukur yang dia ucapkan. Bukan lagi kata-kata marah, tetapi kata-kata terima kasih Tuhan karena sudah bangun pagi. Demikian juga ketika setelah makan, tidak lagi menaruh piringnya di sembarang tempat, tetapi malah mencuci piring. Dan setiap kali waktunya belajar, anak ini belajar dengan baik tanpa menunggu mamanya marah-marah terlebih dahulu. Nah, melalui cerita itu adik-adik, melalui ilustrasi seorang anak yang berubah tingkah lakunya, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan itu bekerja sebagai cermin. Firman Tuhan membuat kita ingat bahwa apa yang kita lakukan setiap hari itu, karena kehidupan pun harus selalu berubah. Kehidupan pun harus selalu bertumbuh. Sama seperti pujian tadi. Apa yang membuat kita bertumbuh dan berbuah adalah firman Tuhan. Nah, supaya apa adik-adik? Supaya kita boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Karena berbuah-buah yang banyak. Berbuah baik melalui perbuatan kita. Berbuat baik melalui perkataan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Demikian cerita kebenaran firman Tuhan yang boleh Kak Arma sampaikan kepada adik-adik pada pagi hari ini. Sekarang Alkitabnya ditutup, tangannya dilipat, matanya ditutup juga. Kak Arma mau berdoa. Ayo siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu kepada kami. Jikalau kami masih ditegur, itu karena Tuhan masih mencintai kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, bertumbuh, berbuah, dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap hari kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, gimana adik-adik di rumah? Sudah dengar firman Tuhan tadi ya? Wow, firman Tuhannya cermin, coba cerminnya lihat Kak Evan, pasti terlihat sangat besar. Andai kata tadi cerminnya, ketika cerminnya Kak Evan sedang bercermin, kemudian datang yang lebih kurus, itu menyenangkan gitu ya. Tetapi cermin itu adalah gambar diri kita ya. Semoga firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dapat pagi hari ini boleh menjadikan kita anak-anak yang memiliki iman di dalam Tuhan ya. Adik-adik yang belum menonton, belum mengikuti ibadah online, adik-adik bisa nanti setelah ini disetel kembali, kemudian jangan lupa untuk berfoto ketika mengikuti ibadah online. Karena itu termasuk absensi yang adik-adik lakukan. Jadi gampang ya. Tidak ada tugas, kemudian tidak ada PR, tapi hanya PR-nya adalah harus beribadah ya. Setiap hari Minggu itu hanya 1 kali adik-adik beribadah, tapi setiap hari tetap berdoa ya. Ibadah sekolah minggu itu hari Minggu. Jadi adik-adik yang tadi telat bangun, sudah nanti mandi dulu, bersih-bersih semuanya, kemudian baru disetel itu YouTube-nya ya. Yang kelas Daud sudah Kak Evan bagikan di kelas Daud, Kak Novi sudah bagikan di kelas Yehuda. Nanti yang lainnya yang belum, setelah ini linknya Kak Evan akan bagikan untuk adik-adik ya. Adik-adik berfoto waktu mengikuti ibadah. Yakin dan percaya bahwa ibadah yang adik-adik lakukan itu tidak pernah sia-sia ya. Meskipun hanya di rumah,
Adik-adik mengikuti ibadah, tetapi ketika adik-adik sungguh-sungguh beribadah, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan adik-adik ya. Adik-adik sekolahnya menjadi pintar, adik-adik bertumbuh menjadi anak yang cerdas, patuh kepada orang tua ya. Kak Silvi ya, ini Kak Silvi juga guru, bisa menjadi contoh buat kita semua. Guru-guru yang ada di sini boleh menjadi berkat buat adik-adik. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan satu pujian yang awal tadi, terima kasih Tuhan. Kita berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pujikan refnya saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Kak Frena akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Buat anugerah yang Kau beri, adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kakak akan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan, guru-guru diberkati oleh Tuhan, murid-murid sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami dapat melakukan kegiatan dalam perlindungan dari Tuhan, dan anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kami, sehingga minggu depan kembali kami dapat beribadah secara live streaming dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Haleluya. Amin.